Karumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih, nasi goreng kecombrang yang rasa dan wanginya itu khas banget. Bisa kalian coba di rumah ya, apalagi ini musim dingin-dingin, hujan-hujan, gerimis-gerimis. Cocok banget. Nih aku cobain untuk nasi goreng kecombrangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk rasanya benar-benar gurih ya, ada pedas-pedasnya karena aku pakai cabai rawit, aroma dan rasa kecombrangnya itu bikin candu ya. Ini wajib kalian coba. Langsung aja biar kalian bisa recook di rumah ya lur. Kita gaskan aja yuk, digaspul. Langsung aja kita sediakan untuk bahannya. Ini pakai nasi dingin. Kalau ada nasi perak ya lur, ini pakai secukupnya aja. Kemudian ini aku pakai toppingnya itu bakso ya, bakso sapi sebanyak 5 buah, mau besar mau kecil. Ini kita potong-potong kecil-kecil ya lur. Kalau kalian mau pakai topping-topping lainnya boleh-boleh banget, seperti telur, daging sapi, daging ayam, suiran-suiran, mau pakai siput-siputan atau yang lain-lainnya boleh banget ya lur. Atau mau pakai telur juga boleh. Tapi karena aku pengen dan adanya ini cuma bakso, jadi aku pakai topping bakso ya. Ini kita potong-potong semuanya aja. Dilanjut, langsung aja kita sediakan untuk bumbunya. Aku pakai dekat siung bawang merah. Kita iris-iris memanjang seperti ini ya lur, biar rasa dan aromanya itu keluar. Kalau udah kita iris-iris untuk bawang merahnya, ini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini juga akan kita iris-iris memanjang seperti ini. Untuk bahan selanjutnya ini aku akan tambahkan 5 buah cabai rawit domba atau cabai rawit jablay ya. Kalau kalian suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi, kalau nggak suka pedas boleh dikurangi lagi ya lur. Tapi untuk 5 buah ini cukup aman untuk kepedasannya. Ini juga aku akan tambahkan 2 buah cabai merah keriting. Aku akan potong-potong iris-iris juga biar menambah warna aja untuk si cabai ini. Nah lur, jangan lupa untuk bintang utamanya yaitu si bunga kecombrangnya. Ini aku pakai 1 bunga. Dan kemudian aku akan buang untuk si kulit luarnya ini karena keras ya. Dan kita potong-potong aja untuk si bunga kecombrangnya ini kecil-kecil. Kalau kalian suka bunga kecombrangnya boleh ditambahkan lagi, tapi untuk 1 buah ini udah cukup ya, bikin rasa dan juga aromanya keluar ya. Langsung aja kalau udah diiris, kita lanjut, kita sediakan untuk wajan dan kasih minyak goreng secukupnya. Ini untuk menumis si bawang merah, bawang putih dan cabai-cabean yang udah kita potong-potong sebelumnya ya lur. Masukkan juga untuk si bakso yang udah kita potong-potong sebelumnya. Ini dia. Ini kita aduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur dan tidak gosong tentunya. Ini aku juga masukkan untuk si cabai merah keriting dan cabai rawit sisanya ya lur. Kita langsung aja masukin, ini tumis-tumis sampai harum mewangi. Nah, kalau udah harum mewangi langsung aja masukkan untuk si bunga kecombrangnya, jangan lupa ya lur, yang udah kita iris-iris. Kemudian kita masukkan untuk 3 centong nasi ya lur.
Kalau kalian mau bikin banyak boleh ditambahkan lagi, tapi ini untuk aku 3 centong nasi udah cukup. Kemudian jangan lupa untuk diaduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur si nasi dengan si bumbu nasi goreng kecombrang ini. Buat kalian yang nggak suka terlalu pedas ya, boleh untuk cabai rawitnya itu nggak usah dipakai aja. Udah enak, udah nikmat kok, walaupun cuma bawang-bawangan dan juga kecombrang ya lur. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Ini Masya Allah tabarakallah untuk wanginya ya, si kecombrangnya itu keluar ya, aduh Masya Allah. Kemudian jangan lupa untuk seasoningnya aku tambahkan untuk 1 sendok teh kaldu bubuk merek apa aja, rasa apa aja boleh-boleh aja. Masukkan juga 1 sendok teh garam. Aku juga masukkan untuk 2 sendok teh saus tiram. Kalau suka asin lagi boleh ditambahkan untuk kecap asin, atau mau tambahkan, kalau suka manis boleh tambahkan kecap manis ya lur. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk terus biar tercampur rata, tercampur baur untuk si bumbu si sambal nasi goreng kecombrang ini. Ini kita tunggu sampai sedikit kering dan berubah warna seperti ini ya lur. Masya Allah tabarakallah. Untuk wangi dari si nasi goreng kecombrang ini khas banget. Wangi kecombrangnya itu keluar, apalagi kalau udah diicip-icip rasanya parah. Nah, ini jangan lupa untuk dicek koreksi rasa. Kalau ada kekurangannya, rasa-rasanya boleh kalian tambah-tambahkan untuk kekurangannya. Tapi kalau udah pas, langsung aja dapat kalian sajikan. Ini dalur, aku langsung aja sajikan untuk nasi goreng kecombrang ini. Ini masih berasap, masih ngebul ya lur. Ini Masya Allah wangi untuk si nasi goreng kecombrang ini, wangi pol, menggairahkan banget. Dan ini untuk warnanya juga cantik juga ya, cukup. This is it, nasi goreng kecombrang. Ini dalur, Masya Allah tabarakallah untuk nasi goreng kecombrangnya. Ini wangi banget. Dan tentunya untuk rasanya ini jangan diragukan ya, khas banget untuk kecombrangnya. Ini aku cobain lagi nih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini gurih, pedas, aroma rasa kecombrangnya itu kuat banget, bikin nambah nafsu makan. Ini wajib kalian coba ya lur. Apalagi ini toppingnya bakso, makin nambah paripurna. Ini cocok banget dihidangkan untuk di segala musim ya, apalagi musim dingin, musim gerimis, musim hujan seperti sekarang. Dan bisa jadi ide jualan, ide bisnis juga yang menjanjikan. Jangan lupa untuk mencobanya ya lur, karena aku udah share untuk cara membuatnya dan ini rekomendasi Paul. Terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Wabil khusus bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya. Kalau perlu kalian share untuk video kali ini, di tab komunitas ataupun di share di sosial media kalian ya lur. Terima kasih dan see you di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.